Ya, keamanan apa? Sebenarnya ini hanyalah cover. Keamanan yang mereka mau renggut adalah justru tidak amannya, ya, tidak amannya karakter atau tidak amannya jiwa daripada anak-anak yang melalui proses edukasi yang mereka serahkan tadi. Iya, iya. Setelah menjadi terbentuknya United Nation melalui badan khususnya, maka sistem itu menjadi terstruktur, sistematis dan masif. Saya mengatakan bahwa iya memang disengaja. Apa yang mau dihilangkan? Kita budaya kita pun bukan sekedar hanya guru lulus, tetapi gurunya harus didahului dengan memiliki guru-guru yang berada. Karena setiap negara dibuat tidak mandiri. Mau makan aja minta uang sama orang luar, di negara sendiri banyak makan, kan lucu. Iya. Kelola aja yang ada di dalam. Sudah belajar ilmu manajemen tapi nggak bisa mengelola, kan lucu gitu. Bisa. Dan ini hanya dipraktekkan dalam apa? Kalau ada anggaran. Iya, iya. Wah, rajinlah orang membuat perencanaan untuk mendapatkan anggarannya. Iya, iya. Disitulah muncullah jiwa koruptif. Hai, saya Ruli Rahadian. Jumpa lagi di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat berbagai kisah menarik di balik fenomena atau peristiwa yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kita bisa menjadikan kisah-kisah ini pengalaman dan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran yang terjadi melalui Spill the Beans. Selama ini kan saya termasuk pengagum Bang Dharma. Saya selalu memantau setiap podcast apapun ya yang terkait dengan statement ataupun paparan yang Bang Dharma sampaikan. Sangat menarik lah, terutama sekarang anak-anak muda kan semakin kritis ya. Karena mungkin kalau angkatan saya mungkin saya juga nggak jauh lah dengan Bang Dharma. Tapi generasi sekarang kan mereka sudah sangat kritis dan kadang-kadang pikiran mereka kan juga sudah melampaui pikiran zaman angkatan kita ya. Yang sebetulnya kalau saya perhatikan itu banyak hal-hal yang Bang Dharma sampaikan, frekuensi mereka sebenarnya sudah sampai. Saya berpikir begini Bang, kalau kita terus-menerus menutupi hal seperti ini, kita membiarkan mereka menjadi tidak kritis. Apalagi dengan sistem yang seolah-olah menutupi, membelokkan, bahkan menghilangkan sejarah, budaya. Nah, menurut Bang Dharma ini gimana? Dan kaitannya dengan kekuatan tadi yang ingin menghilangkan sejarah, bahkan ingin menghancurkan generasi yang ada. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa semua itu diawali dari si kreator, ya, yaitu John D. Rockefeller pada tahun 1902 melalui Rockefeller Foundation. Mereka menggelontorkan sejumlah dana, kalau tidak salah $1 juta untuk membentuk sistem education, sistem edukasi atau sistem pendidikan, di mana moto dia adalah I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Dari situ kita bisa tahu bahwa dia tidak menginginkan bangsa ini menjadi pemikir, tetapi dia menginginkan bangsa itu menjadi pekerja. Artinya budak pekerjaan. Kenapa demikian? Karena pekerja itu mudah dikontrol, mudah ditaklukkan. Kalau suatu bangsa itu pemikir, maka mereka mandiri dan tidak bisa ditaklukkan. Mereka itu mulai dari situ dulu. Lalu kemudian diperkuat dengan terbentuknya United Nation, di mana khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ada banyak khusus, yaitu UNESCO, United Nation Educational, Scientific and Culture Organization, yang terbentuk pada tanggal 16 November 1945, pusatnya di Paris, di mana tujuannya adalah mempromosikan mengenai pendidikan dan keamanan dengan membangun kerjasama antar negara untuk saling menghormati, khususnya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, di mana agenda mereka itu menyeragamkan pendidikan
budaya maupun sejarah ya, yang tanpa kita sadari. Itu dia punya program. Ada 5 program, termasuk komunikasi dan informasi yang berlandaskan pada peraturan hukum, HAM, dan kebebasan terhakiki. Nah itu. Kemudian itulah yang menyebabkan kenapa pendidikan kita diseragamkan di seluruh dunia. Mereka mulai mendoktrin sejak usia 5 tahun dengan konsep 5 jam sehari, 5 hari 1 minggu, dan 12 tahun. Itulah yang mereka lakukan sehingga semua mindset itu terpola menjadi seragam. Itu sementara yang bisa saya sampaikan mengenai kenapa pendidikan ini sudah terkontrol, karena kita adalah bagian daripada United Nations, sehingga United Nations menugaskan UNESCO yang memang mereka sudah agendakan untuk menyeragamkan semua konsep education berbasiskan ilmu pengetahuan yang terdoktrin, dan kita adalah bagian daripada korban pemahaman tersebut. Nah, kalau tadi kita bicara pendidikan ya Bang ya, tentunya kan di dalam ada kurikulum kan, ada silabus ya. Sampai ke arah sana nggak dikontrol? Artinya ini tiap negara pasti beda-beda ya. Mungkin mereka sama anggota PBB juga gitu kan. Ada sistem yang sama, baik tadi masalah waktu, kemudian metode gitu ya. Karena sekarang kadang begini, anak-anak nih, dia punya pemikiran yang cemerlang, tapi ketika dia melanggar pakem atau metode yang diajarkan di sekolah, dianggapnya nyeleneh. Padahal dia punya cara-cara yang lebih kreatif kan, berpikir out of the box. Itu nggak diakui gitu loh oleh sistem pendidikan itu. Sampai ke situ nggak kira-kira Bang? Pembentukan itu sampai ke kurikulum kita dibentuk juga. Sampai, karena seperti tadi mereka mempromosikan pendidikan dan keamanan. Ya. Keamanan apa? Sebenarnya ini hanyalah cover. Keamanan yang mereka mau renggut adalah justru tidak amannya, ya, tidak amannya karakter atau tidak amannya jiwa daripada anak-anak yang melalui proses edukasi yang mereka seragamkan tadi. Jadi kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi sekarang merupakan residu dari konsepnya mereka. Yang seharusnya pendidikan itu kita mulai dari apa? Pembentukan etika dulu. Ya. Pembentukan etika harus kita lakukan di usia dini dari kelas 1 sampai kelas 3, di mana anak-anak murid diajar untuk mengenal manusia, ya, mengenal manusia dulu, dan bagaimana berhubungan dengan manusia. Terus apa yang diperlukan dalam berhubungan dengan manusia, sehingga ketika dia sudah mau naik ke kelas 4 diharapkan dia sudah lulus adabnya, ya. Adab ini penting, adab. Ya, adabnya. Jadi kemudian nanti setelah 4, 5, 6, kelas 6 baru mulai diisi dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang tentunya harus ya mendukung akhlak dan adab tadi. Tanpa itu maka kita tidak bisa berharap mereka menjadi manusia-manusia yang mengenal jati dirinya, apalagi mengenal Tuhan. Kan kalau tadi kita bicara kaitan dengan United Nations ya. Itu berarti kan dari periode 40-an ke sini gitu. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang Bang, sementara dulu Hindia Belanda pun sudah menerapkan sistem pendidikan cara mereka yang berlaku umum lah di Eropa ya. Artinya mungkin mereka mengakui sebagai satu standar scientific. Kan mereka juga punya jurnal, punya penelitian-penelitian yang diakui oleh. Waktu itu belum diseragamkan, Pak. Itu belum ya? Belum diseragamkan setelah terbentuknya United Nations. Ya, karena masing-masing negara itu sangat fanatik dengan bahasanya. Misalnya Jerman ya dia tidak mau, dia harus pakai bahasa Jerman, sehingga transfer knowledge belum berlaku secara masif. Setelah menjadi terbentuknya United Nations melalui badan khususnya, maka sistem itu menjadi terstruktur, sistematis dan masif. Itulah makanya semua menggunakan standar yang sama. Jadi ini yang menjadi persoalannya. Yang harus kita kembalikan adalah bagaimana membuat setiap anak-anak itu di awal kita ajar etika dulu. Jangan lain-lain, etika dulu, ya, etika. Agar ketika dia selesai kelas 3, maka
adab sudah mendarah daging dalam dirinya. Bagaimana membangun adab? Cukup dengan mengajarkan bagaimana kita berbakti. Iya. Bakti itu adalah hukum tertinggi bagi peradaban manusia. Bakti kepada orang tua, Iya. ya, bakti kepada sesama, lalu bakti kepada semua ciptaannya, Alam. termasuk terhadap alam. Iya. Nah, ini ketiga ini adalah built-in dari berbakti kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta kita. Nah, tadi kalau yang Bang Dharma sampaikan, mungkin kan kita kenal ya dengan kearifan lokal kita, dan itu pun Dan itu sudah dilakukan sudah kan? ada, Sejak dulu kan. Sudah ada sebenarnya. Sebelum masa perang kemerdekaan pun pelajaran budi pekerti kan sudah ada ya Bang ya. Sudah ada. Nah, itu ada sesuatu yang merubah, artinya secara lokal ya di Indonesia ini, itu kenapa dirubah? Apakah terpengaruh dengan gerakan yang tadi yang masif itu, atau memang ada kepentingan di dalam sendiri? Karena kan ini pemerintahan berganti terus ya, ada kepentingan politik, ada kepentingan kelompok gitu. Nah, ini Bang Dharma melihatnya ini, adakah kepentingannya secara umum tadi untuk merubah itu semua? Budi pekerti sampai nggak ada. Padahal Indonesia ini kan gudangnya kearifan lokal. Gudang ya, Iya. Katanya, ya, artinya gini lah. Saya mencoba mengambil pengalaman ya, dari beberapa daerah kan, pasti mereka punya yang daerah asli kan. Ya. Nah, ini kenapa sampai begini kan cukup miris. Artinya kita kok sudah melupakan itu, bahkan kita sudah terseret. Kita melupakan atau kita Disengaja dibuat. kita menjadi lupa. Dua hal yang berbeda. Oke. Terlupakan itu karena kita lupa, menjadi lupa karena kita dibuat. Dua hal yang berbeda. Karena dibuat. Ya, dua hal yang berbeda. Iya. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, saya akan mengatakan bahwa iya memang disengaja. Apa yang mau dihilangkan? Ya tadi, budaya kita. Iya. Ya. Bakti kepada orang tua, bakti kepada sesama, dan bakti kepada semua ciptaannya, termasuk alam. Ini adalah bagian daripada bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan nilai-nilai kearifan lokal itu sudah ada di dalam Pancasila. Iya. Ya, sudah dalam Pancasila. Apa itu? Apa yang diajarkan oleh orang tua kita adalah seperti gotong royong. Iya. Ya. Kalau kearifan lokal yang lain, kalau Mas Ruli dari Jawa Barat ya, Iya. Iya. silih asih, silih asa, silih mewangi. Nah, itu. Jadi itu kearifan lokal di antara kita yang selama ini itu yang diterus. Ya, tentunya secara terstruktur, tersistem, dan begitu masif ya. Iya. Nah, sehingga diharapkan, kita mengharapkan bahwa guru-guru pun bukan sekedar hanya guru lulus, tetapi gurunya harus didahului dengan memiliki guru-guru yang beradab. Iya. Ya, karena kalau gurunya beradab, maka muridnya beradab. Jangan berharap muridnya beradab sementara yang gurunya. Karena adab ini adalah kepribadian. Iya. Kalau bicara kepribadian, makanya itu bicara jiwa. Ya, dan jiwa yang ada pada guru itu akan tertular kepada murid-muridnya. Jadi omong kosong, kita mau melindungi alam, sementara kita sendiri ya kepada orang tua tidak hormat, ya, kepada sesama tidak menghargai, kepada apalagi kepada alam. Itulah yang kita lihat sekarang. Iya. Ya, itu yang kita lihat. Sehingga kita harapkan setiap lulusan itu nanti mereka bukan lagi menjadi murid-murid yang ego, seperti yang terjadi sekarang dengan perkembangan generasi yang digiring oleh mereka. Iya. Ya, generasi ini tergiring mulai dari baby boomer, pre-boomers sampai alpha generation. Ini akibat program mereka, yaitu revolusi industri. Iya. Manusia digiring mengikuti konsep revolusi industri, sehingga manusia selalu berpikir manusia yang lain menjadi objek industri. Iya. Itulah sistem kapitalis di mana manusia menjadi objek dominasi dan objek untuk dieksploitasi. Ya, jadi kita berharap ketika mereka lulus, mereka sudah beradab. Nah, demikian pula guru. Guru yang lulus adalah guru yang sudah beradab. Ya, sehingga di dalam sistem pendidikan itu harus dibangun sistem pendidikan yang beradab. Ya, ini penting sekali, Pak. Ya, ini penting sekali. Yang beradab. Tanpa adab,
maka yang lain-lain akan digerus. Tapi kalau kita punya adab, maka kita tidak mudah digoncang oleh perubahan apapun juga. Justru kita akan selalu meluruskan kembali, karena begitu derasnya arus globalisasi. Iya. Yang kenapa mereka sebut arus? Karena memang mereka mau kayak banjir ya, Iya. mau menarik Iya, kita, iya. menghanyutkan Iya. kita, dan itu yang terjadi. Kita hanyut dengan modernisasi. Ya, Iya. seolah-olah kalau sudah menggunakan teknologi dia menjadi modern, tapi tanpa sadar justru teknologi ini bukan lagi membuat manusia beradab, tetapi justru merusak. Harusnya ilmu pengetahuan mendukung untuk manusia menjadi semakin beradab, Iya. Iya. ya, dan mengenali Tuhan. Tetapi apa yang kita lewati, kurikulum yang ada, justru membuat kita justru tidak mengenal Tuhan, Ya. tidak beradab, sehingga tidak mengenal Tuhan. Karena di situ terjadi apa? Persaingan. Iya. Persaingan, ya. Kenapa terjadi persaingan? Karena yang mereka kembangkan adalah konsep homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Iya. Dan seperti juga mereka sampaikan bahwa siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Iya. Nah, jadi di sinilah terjadi hukum rimba. Dibangunlah manusia menjadi manusia serigala bagi manusia yang lain, sehingga hukum rimba adalah manusia yang kuat yang menguasai manusia yang lemah. Itu yang dibangun, ya. Tidak seperti itu konsep Tuhan menghadirkan kita di dunia. Betul. Gitu, Pak. Jadi kembali lagi pertanyaan Bapak bahwa apakah itu disengaja? Itu disengaja by design. Terstruktur karena ada organisasi besar dunia. Iya. Kemudian dia masuk, dia undang semua negara untuk bersatu di dalam suatu organisasi bangsa-bangsa. Iya. Lalu kemudian mereka membuat agenda-agenda yang seolah-olah akan memperbaiki keadaan, khususnya UNESCO dalam bidang pendidikan dan keamanan, tetapi udang di balik batunya justru dia sengaja untuk menghancurkan. Setiap agenda busuk tidak akan pernah disampaikan di awal, selalu kita akan merasakan akibatnya, dan kita tidak pernah tahu apa yang mereka akan lakukan. Bahkan mereka sudah memberikan bahasa atau terminologi, halusinasi, cocok logi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghambat kita tercerahkan sebelum mereka melakukan. Iya. Apa yang terjadi selama ini? Penyesalan selalu ada di belakang. Dari kita saja kita sudah disesatkan. Jangan pikir kita juga sudah berjalan dalam right track. Iya. Mereka step by step, giring. Dulu kita sekolah 5 jam, Iya. jam 7 sampai jam 12 siang. Iya. Sekarang sampai jam 4 sore. Ya, semakin banyak diisi otaknya, mainnya, pikirannya, tetapi aktivitas tubuhnya untuk bermain semakin kurang. Jadi di sini terjadi ketidakseimbangan, tidak selaras. Iya. Ya, demikian pula dengan sistem pendidikan. Bagaimana pemerintah mengatur sistem pendidikan yang harusnya gratis? Iya. Harusnya gratis, dan sebaiknya setiap daerah orang tuanya itu yang mengantarkan anaknya ke pemerintah. Pemerintah yang mengatur, menempatkan anaknya di satu sekolah yang dekat dengan kediamannya, gitu. Sehingga tidak perlu lagi mengejar jauh-jauh pendidikan favorit, sekolah favorit. Nah ini ingat ya, ini bagian daripada kesetaraan. Tanpa kesetaraan, maka yang ada adalah konsep homini lupus. Karena di situ ada pembeda rasa. Wah, ini favorit, ini enggak. Ini sudah minder, no? Ya. Karena ini pembangunan jiwa sebenarnya. Ya. Rasa, jiwa, rasa. Makanya semua harus kembalikan kepada jiwa. Karena jiwa inilah yang bisa menguntungkan keluarga. Lihat, terjadi perceraian di mana-mana. Karena jiwanya tidak terbentuk. Jiwanya, yang penting gua enak, gua nggak senang sama pasangan gua tinggalin. Jiwa. Karena jiwa ini dia worship of God. Dia bukan sekedar dagang. Ya, selama ini orang jiwanya dibangun menjadi industri. Makanya revolusi industri itu adalah revolusi peradaban, menghancurkan fitrah manusia. Ya, jadi orang selalu melihat gue dapat untung apa.
Iya. Bahkan orang melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas. Transaksional langsung. Iya memang. Ya dalam keluarga juga begitu. Gue kata, Iya, iya. ya, saya udah melakukan seperti ini. Kok dia masih begitu? Ini bukan adab kita. Iya. Ya, bagaimana mau beradab? Ketika dia sudah ijab kabul, bukan kelakuan istri atau suaminya yang dia lihat, tetapi tanggung jawab ke atas. Iya. Jadi tidak pernah ada terpikir gue meninggalin. Ketika mengambil satu keputusan itu karena apa? Karena dia beradab. Dia bukan mengejar nafsu. Iya. Selama ini kita sekolah, kita digiring untuk mengejar nafsu dengan pengen ini, pengen itu, hayang iya, hayang eta. Tanpa kita sadari, itu disebut orang pintar. Dia pintar itu selalu ingin, dia tahu apa yang dia mau. Tapi orang cerdas, dia tahu apa yang Tuhan tidak boleh, apa yang tidak boleh oleh Tuhan. Itu bedanya. Makanya banyak orang pintar masuk di sekolah miskin ya. Iya. Ya. Karena pintar mau ini, mau itu dan sebagainya. Iya. Ya. Kembali kepada masalah adab. Di sekolah perlu diajar selama 3 tahun awal atau dari mulai TK, ajarkan adab itu. Kayak pertama kenali manusia. Iya. Ya struktur manusia, kenapa manusia hidup, dia kenapa ada di bumi ini. Kemudian bagaimana membangun hubungan. Terus diajarkan untuk tidak boleh berbohong. Ya, jangan dilatih untuk berbohong. Ya. Selama ini kita dilatih boleh nyontek asal tidak ketahuan. Iya. Ya, karena kita dipaksa. Sistem menggiring orang memahami banyak pelajaran. Ya. Sementara gurunya cuma ngajar satu guru satu pelajaran. Apa yang terjadi? Sementara manusia diciptakan Tuhan tidak seragam. Betul. Dengan potensi dirinya masing-masing. Sehingga ketika kita duduk diseragamkan, maka potensi saya yang genuine dari Tuhan tidak muncul. Ya, tidak muncul. Gitu. Karena manusia diciptakan unik. Iya. Sesuai dengan apa namanya, maunya Tuhan. Iya. Ya. Satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Mungkin musik, tapi ini lebih dalam bidang apa? Ini ada tambahan lebih sedikit. Iya. Tapi seperti hidup itu seperti orkestrasi. Iya. Ya, sehingga muncul harmonisasi. Iya. Nah, sistem edukasi kita membuat tidak harmoni. Iya. Dari yang tidak harmoni itu membuat jiwa kita juga menjadi terganggu. Gitu. Dan muncullah rasa ketakutan, sehingga bohong itu menjadi cara untuk mengatasi rasa takut. Iya. Ya, takut berbicara jujur. Ajarkan untuk tidak serakah. Itu yang maksud dia ada. Iya. Gitu. Ajarkan untuk tidak serakah. Ajarkan untuk saling memuliakan manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau sudah lulus itu baru lanjut dengan ilmu pengetahuan. Baru setelah itu ilmu pengetahuan mana dipilih. Jangan semuanya dikasih kayak sampah. Belajar semuanya ntar dulu. Belajar fisika. Fisika apa? Fisika Newton atau fisika kuantum? Kalau fisika Newton itu ilmu bumi. Manusia hanya melihat batunya, ya, yang terlihat secara materi. Padahal manusia itu sendiri bisa ada dalam bentuk materi. Itu dari nil materi. Ya, kita berasal dari yang tidak kelihatan tadi. Terus berkembang. Siapa yang merajin semua itu? Ya Tuhan dengan tangannya. Makanya setiap manusia berbeda, walaupun kembar. Iya. Ya. Punya keunikan masing-masing. Iya. Itulah apa namanya, kode dari Tuhan untuk jangan berseragamkan. Karena kita sudah punya chip masing-masing, pengenalan Tuhan terhadap kita. Dan dunia ini ingin membuat chip yang baru mengatur mereka untuk merusak fitrah kita. Cara merusak fitrah kita kan ada pre-boomers, boomers, X, millennium. Akhirnya apa? Semakin jauh dari fitrah. Diklasifikasi. Iya. Sehingga cita-cita luhur bangsa Indonesia di Undang-Undang 45 Pembukaan ayat alinea 2 dan keempat itu menjadi tidak akan pernah semakin jauh. Ya, semakin jauh sekali. Ditambah lagi di Indonesia ini dengan di amandemennya Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002. Iya, setelah amandemen itu. Ya, di mana semua konsep asing itu masuk dengan secara karpet merah. Jadi begitu leluasanya mereka membuat itu. Dan Undang-Undang Dasar 2002 di mata saya bukanlah amandemen, karena 90% hampir dia punya isi
itu dirubah. Ya, itu adalah undang-undang dasar reformasi kalau menurut saya. Dia merubah banyak hal. Bahkan dihadiri oleh LSM juga, baik LSM asing dan LSM lokal yang harusnya termasuk pemilu ini gara-gara undang-undang ini. Yang sekarang ini one man one vote itu kan. Gara-gara undang-undang itu. Betul. Dan waktu itu juga MPR harusnya tidak menyetujui. Artinya dia menggerus, dia menghilangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah kalau gitu Bang, kalau kita bicara nation character building itu terkait juga. Sangat terkait. Pancasila menjadi pedoman. Undang-Undang Dasar 45 menjadi penuntunnya. Gitu. Nah kalau Bang Dharma menerjemahkan dulu yang Bung Karno sampaikan mengenai nation character building, itu seperti apa Bang? Ya seperti saya bilang tadi. Yang barusan itu kan. Pancasila. Artinya fondasinya adalah adab dulu kan, pembentukan adabnya dulu. Itu kan ada 5 step tadi. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya apa? Ikhlas. Bapak Muslim, saya Kristen. Saya harus ikhlas. Bapak ikhlas. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Bapak tidak lebih benar dan Bapak tidak lebih baik dari saya. Saya pun demikian. Saya tidak lebih baik dari Bapak. Saya punya kekurangan. Bapak punya kelebihan. Bapak isi saya. Saya punya kelebihan. Saya isi Bapak. Itulah gotong royong Pak. Dan kemudian yang kedua adalah menikmati dan menghargai. Nikmati aja apa yang Tuhan berikan. Ya, hidung saya pesek, Bapak terima. Karena Bapak nggak bisa bikin kan. Ya, Bapak hargai karena ini ciptaan Tuhan. Itu. Bagaimana kita bisa menghargai kalau kita tidak adil? Bagaimana mau adab kalau adil aja tidak? Sementara di sekolah diajari untuk menilai orang dari kuantitatif. Berapa harta yang dia punya? Dari situ kita sudah nggak adil, Pak. Jadi konsep kapitalisme menggiring kita untuk menjadi manusia yang tidak adil. Jangankan beradab. Kalau sudah tidak beradab, jangankan kita bersatu di Indonesia. Untuk bersatu kita memiliki persatuan yang kokoh, yang disebut di sila ketiga. Kita harus menerima segala sesuatu itu sebagai ciptaan Tuhan yang baik maupun yang buruk, sebagai hadiah terindah dari Tuhan. Papua adalah hadiah dari Tuhan buat saya. Aceh adalah hadiah buat Tuhan bagi saya. Demikian pula sebaliknya. Orang Papua akan mengatakan Jawa adalah hadiah terindah bagi saya. Maka persatuan akan terjadi. Setelah itu masuk sila 4, tulus, tulus berbagi. Tulus itu apa? Tidak mementingkan kepentingan kelompoknya. Tetap selalu dirinya untuk menjadi manfaat buat sesamanya. Masuk yang kelima, hidup kita selalu bahagia melihat kebahagiaan orang. Itu baru kita menjadi makhluk yang ukhuwah insaniyah, bermanfaat bagi sesama. Oke Pak, kalau dengar Inggris kan clear. Tapi sekarang masalah begini Pak, kita butuh waktu dan effort yang sangat besar untuk merubah ini. Enggak juga. Nah, kira-kira Bang Dharma, pemimpinnya harus paham. Kita berbicara di sini, pemimpinnya nggak paham gimana? Berarti persoalannya pemimpin. Jelas dong, pas ikan busuk dari kepala. Bapak punya kaki melangkah salah kan gara-gara Bapak punya kepala yang berpikir pengennya kemana? Ya kan? Harusnya misalnya Bapak ke mall, kaki Bapak pengen ke diskotik misalnya. Langkah Bapak jadi salah. Jadi kalau pikiran kita busuk, maka langkah hidup kita akan busuk. Karena ini pikiran kita dalam benteng. Pikiran akan menghasilkan rasa. Kalau pikiran kita jebol, karena iman kita, filter iman kita tidak kuat, maka perasaan kita akan mengikuti. Contoh Bapak pandang wanita cantik, pikiran Bapak masuk dalam pikiran. Bukan Bapak tolak pikiran ini, Bapak olah. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam hati. Itu yang dibilang dari mata turun ke hati. Apa yang turun? Ada vibrasi yang menular dan dia menggerakkan semua hormon-hormon kita untuk mengejar, melaksanakan apa yang kita pikirkan. Gitu. Dan semua itu saintifik sekali ya, artinya sesuai dengan tadi hormonal, kemudian tapi dalam saintifik mereka tidak akan buka itu. Mereka tidak akan buka itu bahwa semua akibat daripada itu. Mereka akan kanalisasi, makanya ada kanal. Ada kanal. Nah kayak kita sekarang nih ada YouTube,
Iya. Kita ada di tube, di tube. Iya. Gitu. Jadi kita dikanalisasi, kita di scrub. Nah sekarang kita mau masuk ke era Great Reset, kita mau di discard. Gitu. Itulah kenapa tadi konsep homo homini lupus, I don't wanna a nation of thinker, Yeah. I want a nation of worker. Inilah arahnya ke sana. Worker itu apa? Homo faber, menjadi budak pekerja. Nah sekarang kita ada dalam tahap homo teknologi, akan menuju kepada digitalisasi. Berarti tetap jadi pisau bermata dua juga ya Bang ya, Apa itu? masalah kemajuan teknologi ini. Kalau Bukan kita berpikir hal-hal yang bagus, oh pisau bermata dua. Sebenarnya mereka itu yang mereka berikan pemahaman kepada mindset kita bahwa ini adalah pisau pedang bermata dua, biar dua kubu ini akan selalu berantem di dalam pendapatnya. Iya, iya. Padahal tujuan dia bukan itu. Dia menjadikan pisau pembunuh. Tapi kita, dan diserahkan lagi kepada kita untuk menentukan, untuk memilihnya. Tetapi karakter kita, jiwa kita dibangun tidak beradab, maka kita akan memilih membenarkan, mengikuti apa yang dia mau. Bagaimana kita mau ini? Kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak beradab. Iya. Kan secara teori katanya teknologi mempermudah katanya. Kan? Itu kan mereka, Pak. Tapi akhirnya Teori itu yang saya bilang tadi, Pak. Teori yang ada di kepala Bapak Iya, itu iya. adalah manipulasi mindset Iya, yang iya. mereka bangun Iya. supaya terjadi dua kubu. Bagi orang yang sudah bangun kesadarannya dan yang masih ada dalam doktrin. Makanya ini education itu adalah lembaga doktrinasi. I-nya education, engineering, D-nya doktrin. Jadi orang yang melewati education, sistem edukasi adalah orang-orang yang masuk ke dalam sistem doktrin lewat ilmu pengetahuan scientific. Science itu apa? S-nya sistem, C-nya control, I-nya intelligent, E-nya engineering. Jadi kecerdasan kita bukan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan alami, kita akan fokus kepada apa yang kita senangi, Passion. yang menjadi passion, karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah itulah yang terjadi seperti di Jepang, Iya. ya, di Finlandia. Mereka mulai dari hal seperti itu. Jadi mereka sudah kemana ya? Dia difokuskan di situ. Lihat orang Jepang, ketemu penduduk, ya, Iya. ya, etos kerja mereka luar biasa. Jadi mereka fokus. Iya. Ya, kita ini apa? Tahu banyak, tetapi tidak ada yang profesional. Iya. Ya. Terus kemudian jadi mereka murid itu harusnya dibiarkan dilakukan tes ringan untuk melihat arahnya kemana. Iya, tentunya. Ya. Jadi bukan dimonetize mereka, bukan dieksploitasi Iya. untuk menghasilkan uang. Jadi yang ada sekarang kan pendidikan jadi industri. Bagaimana membuat sebanyak-banyaknya pendidikan, tetapi tidak mengajarkan anak Itu. untuk mempersiapkan dia menjadi manusia yang masuk ke tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan mereka ditunggu oleh masyarakat yang selama ini terbangun untuk tidak memiliki adab itu tidak menjadi darah daging. Makanya lihat sekarang ya, saling menista, saling menuding, Iya. saling menyalahkan. Padahal kita sama-sama salah. Gitu. Iya, iya betul Bang. Gak bingung deh. Enggak. Saya udah nangkep. Ya, masih lihat matanya soalnya. Nggak sambil mikir juga soalnya. Iya, memang hal saya Iya. yang saya sampaikan ini memang mungkin tidak terpikir selama ini. Ada beberapa hal, jadi saya juga mulai terpancing lagi ya dari pemikiran-pemikiran yang tadi itu. Hanya terus terang Bang, kita ini kan sekarang sudah terkotak ya artinya dengan Dia keluar dari kotak, jangan diikutin. Nah, itu maksudnya. Saya pernah beberapa kali mencoba berpikir keluar sana Bang, tapi memang tadi yang saya tanya sama Bang Dharma, bagaimana? Memang belum tahu pintunya aja. Gimana tuh Bang pintunya? Ya, tadi kan mencoba untuk keluar dari Iya, itu, iya. gitu. Ya artinya teorinya mungkin paham ya Bang ya, tapi melompat dari situ. Adab membuat kita dengan memiliki adab kita dimampukan untuk mengatasi hal-hal sulit dalam kehidupan. Hmm. Nah, itu kuncinya.
Iya, iya. Bagaimana cara mengimplementasikan adat? Bakti. Bagaimana supaya kita bisa berbakti? Jalankan hal-hal yang saya sampaikan 5 step tadi, mulai dari ikhlas. Kita nggak mungkin bisa mau berbakti kalau kita nggak ikhlas. Ya. Kita nggak bisa berbakti kalau kita tidak bisa menghargai. Kita tidak bisa terima. Ya. Kita tidak bisa berbakti kalau kita tidak memandang sekitar kita sebagai hadiah terindah dari Tuhan bagi kita, ya kan? Betul. Gitu. Kita tidak bisa berbakti kalau kita tidak ada ketulusan. Ya, makanya selama ini orang transaksional. Berapa? Iya. Ya. Dan kita tidak bisa bakti kalau kita tidak menempatkan kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan kita. Bisa nggak begitu? Jadi kalau orang sukses, kita titipkan kebahagiaan sukses kita kepada orang itu. Iya. Kita ikut senang gitu lah. Iya. Selama ini ngomongnya itu dia pasti begini, pasti begitu, pasti gitu. Iya. Nah, gini Bang, tadi apa yang Bang Dharma sampaikan ini semua kan sebetulnya itu fitrahnya manusia, seharusnya manusia itu seperti itu kan? Iya dong. Nah, apakah dulu di Indonesia ini seperti itu? Ya, kemudian, seperti itu. Nah, Seperti yang itu. saya ingin tanyakan Bang, kenapa ada sengaja untuk menghancurkan tadi masalah budaya, kemudian menghilangkan sejarah? Sejauh apa sih kepentingannya terhadap Kan mau total kontrol. Berarti tidak memandang Indonesia ataupun mana? Tidak memandang gitu. Karena karena setiap negara dibuat tidak mandiri. Mau makan aja minta uang sama orang luar. Di negara sendiri banyak makan, kan lucu. Iya. Kelola aja yang ada di dalam. Sudah belajar ilmu manajemen tapi nggak bisa mengelola, kan lucu. Bisa belajar teori, ya. Planning, organizing, activating, dan controlling. Udah tahu, dikasih teori sama mereka yang mengontrol kita, gitu. Dan ini hanya dipraktekkan dalam apa? Kalau ada anggaran. Iya. Wah, rajin lah orang membuat perencanaan untuk mendapatkan anggarannya. Iya. Disitulah muncullah jiwa koruptif. Iya. Kenapa muncul jiwa koruptif? Karena nggak punya adab. Dia tidak memikirkan orang lain. Kenapa nggak punya adab? Makanya nggak ada bakti. Kalau adab nggak ada, baktinya nggak ada. Nggak penting dengan sesama. Jadi isi kepala hitung-hitungan aja semua ya. Nah, iya jelaskan urutannya adab dulu. Supaya punya adab, praktekkan dalam bakti. Iya. Bakti supaya bisa dilaksanakan dimulai dengan 5 langkah tadi. Ikhlas dulu. Kalau kita ikhlas beda. Iya. Nggak bersungut-sungut, nggak kesel. Ya. Tetapi yang diajarkan kan bagaimana saling tipu menipu, ya, dengan tutur kata yang manis-manis untuk mengelabui, ya kan, supaya orang terlena, ya, bahkan bisa terhipnotis, dan akhirnya, ya kok dia gitu sih, gitu. Itu yang terjadi. Ilmu itu yang justru tertanam di dalam hasil didik seorang. Ya, tapi gini Bang, oke, kita semua mengalami ya pendidikan yang di format seperti itu. Tapi setelah kita dewasa masing-masing kan kita ada yang baca, ada yang juga pengalaman sendiri, misalnya turun ke daerah, melihat juga kenyataan kita ini sebenarnya kaya dengan tadi yang kearifan lokal, kemudian juga masalah tadi ya ketulusan itu kan masalahnya adatnya belum tidak mendarah daging. Itu dia Bang yang saya tanya. Itu dia hanya jadi observer, tapi tidak mengimplementasikan. Justru dari kecil, jangan sudah tua baru begini ya begitu. Terus akhirnya apa? Gue nggak selama ini udah nggak benar. Tetapi lingkungan gue nggak bisa terima. Ya udah, akhirnya apa? Lingkungan mempengaruhi kita lagi. Ngelawan arus nggak berani lagi. Ya, orang tidak berani melawan arus karena nggak tahu adab. Iya. Orang kalau sudah tahu adab, bisa dia bakti kepada Tuhannya tinggi, Pak. Iya. Dia nggak berpikir tentang diri dia. Dia ada untuk sesama. Bukan dia ada, orang ada untuk diri dia. Iya. Sama dengan orang rumah tangga kan. Ya, gue cinta lu kalau lu cinta gue. Enggak. Saya ada untuk mencintai kamu dan membahagiakan kamu. Alangkah indahnya. Demikian pula sebaliknya. Iya. Saya ada untuk kamu. Bukan kamu ada untuk membahagiakan saya. Itu yang terjadi Pak selama ini. Iya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu kunci satu, adab. Betul. Ya. Untuk adab, tahu dulu akhlak. Akhlak itu tahu hitam putih lah. Iya. Mana baik, mana buruk. Sampai mendarah daging,
jadi otomatis menjadi kebiasaan hidup, baru dilepas isi dengan ilmu-ilmu yang mendukung si murid itu menjadi manusia yang semakin kuat dalam adab. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih Bang, ini kan sudah berjalan berapa generasi lah, gitu ya, hasil yang seperti ini, pendidikan yang seperti ini. Nah, kalau dilihat nih Bang, ini kan nggak mudah ya, kita membangun satu generasi yang baik. Mudah Pak. Soal pemimpin tadi, Bang. Mudah, karena apa? Kita sudah ditanamkan susah sama dia, supaya kita nggak berani balik. Padahal ini hanya begitu keputusan diambil, maka laksanakan. Contoh, saya puasa, titik. Wah susah ya, pelan-pelan ya. Dari makan sehari, 3 kali sehari, kita 2 dulu ya. Kadang-kadang bolong nih, balik lagi 3, sampai 2 udah mulai terbiasa, baru 1 udah terbiasa, puasa. Enggak begitu. Iya. Jadi keputusan kita itu yang menentukan. Keputusan hidup kita, terlepas daripada euforia yang terjadi di suatu negara, tetapi keputusan masing-masing kita itu menentukan. Karena apa? Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Manusia melihat keputusan kita bertanggung jawab pada Tuhan, mereka akan menikmati impact-nya, merasakan, oh pantas itu orang, pantas dibilang orang soleh, kan gitu. Iya. Jadi kalau Bapak berpikir gitu, itu hasil didikan tadi. Bapak ngomong dari tadi, Bapak punya kepala dan Bapak punya hati sudah terbentuk oleh sistem yang Bapak tanyakan, sistem mengontrol itu. Karena kayak di Finlandia ya, guru-guru itu diberikan ruang untuk membuat program pendidikan, bukan sistem yang dinasionalkan. Jadi kalau misalnya dia jagonya misalnya membuat patung, dia bertajam di situ. Nah, bagaimana membuat patung supaya terlihat hidup gitu? Iya. Ini terus, nah teknologi mendukung dia untuk memudahkan dia membuat patung itu, memudahkan kerjanya. Iya Pak, gitu. Bukan diseragamkan. Ya belajar ini, belajar itu. Sekarang disuruh cari kerjanya nggak bisa bikin apa-apa. Begitu disuruh bikin sendiri bingung. Betul. Itulah yang mampu membuat mereka survive. Tidak jadi mudah. Iya. Ya, jadi mereka harus disiapkan dari sejak dini. Ya, misalnya ini, diajar adab juga, belajar ini loh, bersihin ingus dari kecil. Ya, coba anak-anak di tempat kita masih dising-seringin, ya, mereka dilatih. Iya. Gitu, ambil sapu, dilatih dan sebagainya. Jadi supaya kan semua kebiasaan itu kan dilakukan karena apa? Perbuatan berulang-ulang. Iya. Nah, itulah cara mendoktrin juga. Ya. Cara mengontrol mindset orang itu dengan suruh dia lakukan berulang-ulang. Maka dia akan menirang, dia akan otomatis, dia akan mendarah daging dalam kehidupan dia. Gitu. Iya, misalnya, biasa. Iya, ini saya pakai jam, saya nggak lihat lagi, terbiasa. Itu yang harus dibangun. Iya. Hal-hal kecil seperti itu. Gitu. Nah, sehingga diperlukan adalah guru-guru yang beradab. Dan dari mana itu guru beradab ya? Guru dari hasil guru yang berkualitas. Sehingga kalau gurunya beradab, maka muridnya begitu. Gurunya bijak, muridnya pun akan bijak. Nggak ada tempeleng-tempeleng di sekolah. Ya nggak ada lagi. Ya, kan itu saya tidak menyalahkan, karena sistem yang membentuk mereka seperti itu. Akhirnya muncul takut kan. Ya, akhirnya mereka tidak menjadi manusia yang seutuhnya. Terus kemudian ya setelah dia beradab, kemudian dia akan menjadi orang-orang yang dilengkapi oleh pengetahuan yang mendukung supaya adabnya itu semakin lama semakin nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti gini Bang, kalau bicara begitu berarti kan kita harus keluar dari sistem yang ada kan? Kita harus lepas. Kita atau negara? Kita bicara negara. Ya, berarti kan negara harus memutuskan keluar dari sistem itu kan? Iya, sebenarnya kan ada caranya, nggak usah langsung bilang keluar. Secara ekstrim itu. Tetap kita ikuti di situ, tetapi sistemnya kita yang atur, gitu loh. Jangan dipaksa.
Kalau saya punya anak, saya nggak mau anak saya sekolah. Kalau saya sudah tahu kok kuncinya, bikin anak saya nggak berada. Ya, akhirnya ya berada tuh gini Pak ya. Kita berharap setelah mereka lulus, mereka menjadi orang-orang yang tidak ego. Iya. Karena sistem ini menggiring orang untuk ego, self-center. Ya, contohnya, orang sedang membersihkan sekolah, si anak main gadget, karena ego. Iya. Ya, atau ngumpet orang lain, nah, gotong royongnya di mana? Ini yang saya maksud Anda. Ya, lah praktekkan saja. Katakanlah sistemnya, sementara kita ikutin itu, tapi kurikulumnya, ya, polanya, metodenya, ya kita yang atur tuh, sesuai dengan kebutuhan bangsa kita, yang adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa, pedoman hidup bangsa, ya, dan seterusnya. Itu ya, dengan kita punya kearifan lokal, gotong royong, silih asra, silih mewangi untuk membuat kita mewangikan yang lain. Iya. Bukan mewangikan diri kita. Iya. Nah yang ada kan Bapak mewangikan saya mewangikan Bapak. Saya nggak akan pernah jelekin Bapak. Itu sehingga mereka tuh cang gitu, Iya. bercahaya, Iya. akhirnya berdampak bagi yang lain. Nggak ada peperangan, nggak ada keributan. Ya, ada yang susah, ada yang bisa saya bantu. Iya. Empatinya. Ya, ini saya bilang, semua tahu teori itu, Betul. tapi mengawalinya nggak tahu. Itu dia Bang, yang Jadi justru itu, ikutin yang saya bilang tadi. Iya. Saya bisa praktekannya kok. Iya. Artinya saya bisa membuat metode itu kalau memang diinginkan. Jadi kalau sehingga guru kehidupannya pun harus diperhatikan oleh negara. Ya. Oke, Bang. Jangan hanya dibilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi dengan kehidupan guru diperhatikan. Iya. Karena dia adalah pahlawan kehidupan kita. Kan keren. Iya. Iya. Ya, perhatikan. Dan guru harus dihargai lebih dari yang lain. Karena kita ada karena guru. Asal melewati metode yang tadi. Iya. Etika didahulukan. Ya, bukan cari ranking. Karena ranking bisa dibeli. Iya. Ya. Akhirnya kita mendustai. Kita sedang mendidik jiwa kita. Iya. Sedang memanipulasi jiwa kita. Dan menutupi kebohongan dari orang tua kita. Saya juara. Iya. Saya nyontek, kita nggak mau cerita. Ya, itu terbentuk. Semua orang udah tahu ketika kita bicara begini ada istilah nyontek. Ya karena sistem itu udah tahu ini bakal nyontek. Tidak ada orang Superman yang bisa semuanya. Ya. Even yang katanya orang pintar, tidak ada yang bisa semuanya. Kan orang itu diciptakan ada yang unggul di bidang ini, ada yang unggul di bidang ini, ada yang unggul dalam pelajaran, ada yang unggul dalam fisik, ada yang unggul dalam seni. Tapi mereka suruh duduk di bangku sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu banyak kawan-kawan kita yang bawa buku cuma satu, ditaruh di kantong celana belakang. Iya. Isinya pun tidak ada. Ya, yang penting bulan depan, tahun depan dia naik kelas. Hanya itu sebagai persyaratan formal. Iya. Supaya bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Dan ketika lulus, dia datang kepada orang yang punya lamaran pekerjaan untuk mengemis minta pekerjaan. Manakala tidak ada, tetap mereka akan berusaha untuk mencari kehidupan dengan cara apapun juga, entah merampok, entah menipu, entah menggelapkan dan sebagainya. Karena apa? Dari kecil kita sudah dibangun. Nah, hemat pangkal kaya. Menabunglah untuk hari tua. Sehingga hari tua adalah masa yang sangat menakutkan, menjadi momok bagi kita semua, termasuk bagi saya, gitu. Ya, dan tidak enaknya sekolah itu apa? Setelah kita bekerja, belum waktunya kita lelah atau tidak bisa beraktivitas, kita sudah dipensiunkan. Seperti saya. Pak masih produktif ya? Ya. Iya. Dipensiunkan. Terus sekarang suruh kerja lagi buat kursi misalnya, saya nggak bisa. Iya. Ya. Mau makan harus punya uang.
Terus bagaimana saya menghidupi diri saya? Ini gambar. Saya tidak punya uang, saya mau menanam. Punya tanah? Nggak punya. Seandainya kita punya tanah, kita menanam, tongkat jadi tanah, tongkat jadi tanaman. Bukan sekarang, seperti sekarang, tanaman menjadi tongkat. Iya. Hutan-hutan dipangkas, dijual, ya, dijual. Kita nggak tahu kemana uangnya. Itu karena apa? Ya. Karena tidak beradab tadi. Bagaimana mau berbakti pada ciptaan, semua ciptaan Tuhan, termasuk alam. Ya. Iya. Tapi gini Bang, tadi yang Bang bilang, kalau saya lihat itu kan kita semua dihitung dengan angka terus dari SD masuk SMP. Karena sistem. Itu dia Bang. Iya, makanya sistemnya perbaiki step by step. Yang ada sekarang bukan step by step, bablas. Ya, dengan menteri yang anak muda itu kan. Saya lebih tua. Ya, dan saya lebih duluan jadi pegawai negeri daripada mereka itu. Iya. Nah Bang, tadi lagi bicara mengenai pendidikan tadi ya Bang ya. Kan idealnya memang setiap anak itu kan. Kenapa saya nggak ditangkapin saya ngomong menteri itu? Takut? Enggak. Ya kenapa nggak dikoreksi kan? Kan kebijakannya kan merdeka belajar. Iya. Akhirnya apa? Balik lagi kan? Kenapa nggak dari dulu aja waktu kecil? Iya. Merdeka belajar tapi dibimbing. Sebelum mereka merdeka belajar, adat dulu diajarkan. Setelah itu mereka merdeka mencari pengetahuan yang menunjang kepribadian yang beradab tadi. Iya. Gitu dong. Iya. Apa, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Bukan kejarlah ilmu mencari nama sekolah. Tapi sekarang kan juga udah pakai zonasi gitu ya Bang. Hah? Sekarang kan sudah mulai juga pakai zonasi. Sekarang sudah pakai zonasi. Ya artinya nggak ada sekolah favorit lagi kan. Tapi kurikulumnya Ya kurikulum masih belum. untuk apa sampai jam 4? Iya. Adatnya apa? Iya. Bapak mau bilang apa? Saya mau tanya adatnya ada nggak? Buktinya apa? Tawuran? Tawuran. Iya. Justru itu. Iya. Adat itu sebagai pondasi. Dari kecil sudah harus ditanamkan adat itu. Minimal sampai kelas 3. Setelah itu Bapak lepas ke mana saja aman. Iya. Termasuk anak Bapak. Lepas kemana aja. Kalau sudah beradab, waduh Bapak lihat itu Tenang ya. enak sekali Pak ketemu dengan anak-anak yang beradab. Iya. Selamat pagi Om. Om apa kabar? Om sudah minum. Anak umur 3 tahun bisa bertanya gitu. Sejuk lah hati kita. Betul. Nah itu Pak. Iya. Dan bukan mereka tidak bisa mengelola bangsa ini nanti ketika mereka dewasa. Luar biasa Pak. Karena silih asahnya. Dan dia mau membuat orang wangi. Bukan untuk dia. Iya. Dia wangikan orang. Bayangkan kalau setiap kita punya jiwa yang seperti itu. Bapak wangikan saya wangikan Bapak, saya hormati Bapak, saya muliakan Bapak. Terus berantemnya di mana? Iya. Waduh, nggak pusing Pak, nggak perlu ada podcast ini. Podcast ini kan bagian daripada desainnya mereka. Kita hidup dalam dunia maya. Iya. Bicara bebas di luar, Mimbar bebas gitu. ya, digiring masuk ke dalam ruangan. Tapi oke lah, nggak masalah. Ya nanti bisa saya nyampe dulu ya. Ya ini bagian daripada keputusan kita Pak. Iya. Ya, apa yang saya sampaikan tadi adalah bagian daripada keputusan hidup kita. Bila ingin bangsa ini kembali menjadi bangsa yang mulia, mandiri, berdaulat, dan dimuliakan Allah. Iya. Ya, itu. Oke Bang. Mulai dari anak. Saya tadi pengen tanya ini mengenai pola pendidikan tadi ya, yang setiap orang punya uniqueness gitu ya. Artinya setiap anak kan beda-beda. Nah, sekarang gimana Bang? Kan ada orang yang memilih jalur dia menjadi seorang entrepreneur yang dia bebas berekspresi, mau bisnis apa aja, mau selama punya adab ya, tentunya akan baik. Saya balik lagi, beringat adab. Iya. Iya. Saya sekarang udah nempel. Ya. Nah, tapi begini, ini untuk orang-orang yang misalnya seperti Bang Dharma sendiri yang masuk ke dalam kedinasan, kemudian orang-orang yang di TNI atau gimana, tentunya kan beda. Nggak juga. Pendidikannya. Enggak masalah. Tapi dari dasarnya tetap Mau dibanting kemana kalau orang beradab mah dia ini, dan dia apabila dia tidak nyaman dia akan menentukan sikap. Orang-orang itu mampu mengambil keputusan dan berani juga gitu ya. otomatis Pak, orang adab itu tanggung jawabnya cuma kepada Allah. Banyak yang nggak berani juga tapi Bang. Itu bukan orang. Nah itu
Nah, Bapak bilang nggak berani. Iya. Masalah adabnya, Pak. Betul. Kan adab ini adalah bakti, Pak. Iya. Dia orang beradab itu, dia orang yang berbakti. Jadi dia baktinya bukan kepada keinginan yang tidak benar. Yang pertama dia bakti kepada orang tua, bakti kepada sesama, bakti kepada semua ciptaannya. Dan ini adalah rangkuman daripada bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi kalau Bapak takut sama Tuhan, Bapak mau dimasukkan ke dalam comberan pun, Bapak akan tetap jadi emas. Itu yang bilang apa? Kalau emas dilempar kemana dia tetap emas. Emas. Itu. Jadi bagaimana membangun generasi-generasi yang emas dibangun dengan adab. Bukan seperti sekarang. 2045. Ya, Indonesia emas 2045, tapi adab tidak ada. Iya. Dan dia akan Itu yang saya menghancur. tanya tadi, Pak. Itu yang menghancurkan. Ya. Iya. Sudah Terjawab ya. terjawab. Iya. Gampang kan? Iya. Sebenarnya gampang kan? Gampang. Gampang. Cuman pada nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena memang sudah digiring seperti itu. Iya. Iya. Ya. Kalau adab, anggaran ini dipakai untuk adab dulu, selesai Pak, akan muncul genuinitas daripada ciptaan Tuhan yang unik ini. Iya. Iya. Malah akan menjadi mercusuar dunia. Karena kita adalah bangsa yang besar, bukan besar dalam demografinya, Iya. Iya. tetapi punya jiwa besar yang penuh dengan keikhlasan dan selalu mengayomi sesamanya karena takut sama Allah. Iya. Ya, demi dia bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya selama di bumi dia akan berbakti kepada orang tuanya, dia akan berbakti kepada sesamanya, dia akan berbakti kepada semua ciptaannya. Ya, bukan berarti binatang terus dia harus dianiaya, Iya. seperti yang terjadi kita lihat. Ya. Bukan berarti alam itu Tuhan kasih terus kemudian digunakan dengan sesuka-suka Iya. untuk mengenyangkan perut. Iya. Supaya menjadi nilai ekonomis dan masuk ke dalam tabungan-tabungan. Iya. Ya, di mana rakyat di sekitarnya tidak menikmati. Itu kan tidak ada adab, Pak. Iya. Iya. Betul. Betul. Ya sudah. Jadi pola kebijakan-kebijakan itu cek. Ya, mereka beradab tidak? Ya. Termasuk calon pemimpin itu beradab tidak? Gitu. Bisa kita lihat dari pola-polanya. Pola ini juga programnya Iya. semua ya. Iya. Ya. Iya. Program terus kemudian nanti akan masuk dalam kebijakan. Iya. Gitu. Itu. Nah, ini gini Bang, apalagi sekarang kan sudah menghadapi pilpres ya. Pas saya yakin masyarakat juga nggak semuanya punya keyakinan gamang mungkin ya, kalau apalagi sekarang. Gampang sekali. Iya, iya media Gamang. semua gamang kan. Gampang sekali. Nah, itu dia. Semua Itu gimana, nanya Bang? siapa? Iya, Ya. pasti begitu kan. Pasti begitu. Iya. Karena tak satu pun sebenarnya di dalam hatinya punya alasan kuat Iya, iya. untuk memilih si A, si B, dan si C demi keselamatan hidup mereka. Iya. Karena tidak ada jaminan. Kenapa tidak ada jaminan? Karena kebanyakan cuma janji palsu. Seperti yang sering disampaikan di media, yang terjadi silang pendapat dan sebagainya, itu kan nggak beradab. Iya. Seandainya beradab, nggak akan terjadi silang pendapat. Iya. Kenapa tidak beradab? Karena orang yang karena adab ini membangun peradaban, Pak. Iya. Ya, membangun peradaban sehingga kalau manusia tidak beradab, ini menjadi nilai ekonomis. Makanya dibilang revolusi industri. Jadi persoalan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat itu menjadi nilai ekonomi buat mereka yang membuat sistem. Kalau revolusi mental bagus, sayangnya tidak dilaksanakan. Iya. Yang terjadi sebaliknya, mental breakdown, terutama selama isu pandemi. Semua mental down, ekonomi dibikin down supaya mentalnya down. Tidak ada yang berani bersuara, menyampaikan kebenaran, ikut saja. Yang penting perut kenyang. Makanya sekarang ada program kasih makan gratis, kasih susu dan sebagainya. Itu adalah satu pendidikan jiwa kebangsaan yang sangat tidak terpuji. Ya, karena itu adalah konsep total kontrol. Ya. Iya. Itu adalah program SDGs di program pertama dan kedua. No poverty, zero hunger.
Ya. Tapi nanti perlakuan sebaliknya adalah berbeda, bertolak belakang. Tujuannya adalah kontrol. Kalau orang tidak punya, tidak mandiri, maka you dapat apa aja dari saya, itu terima. Gitu. Mau makan gitu. Nah kalau seperti itu ya udah, apa bedanya dengan orang yang di penjara? Makan gratis, tidur gratis, ya kan? Iya. Artinya apa? Yang terpenjara jiwanya. Iya. Kalau yang di penjara lapas sekarang kita tahu adalah fisiknya. Ya jiwanya nggak enak juga. Tapi yang ini dia penjara jiwanya, dia kuasai jiwanya. Dia mau bikin apa saja dengan jiwa. Dan jiwa ini adalah jiwa keluarga kita. Dan itu adalah milik yang paling berharga di mata Allah. Ini yang mereka ingin rampok. Mereka playing God untuk merampok jiwa-jiwa milik kepunyaannya Allah, milik kepunyaannya Tuhan Yang Maha Esa, untuk mereka ambil dengan konsep no left behind. Ya. Jadi no left behind itu adalah konsepnya Tuhan yang diambil oleh mereka. Tuhan tidak mau ada yang tersisa untuk iblis, tetapi iblis mengkudeta supaya jangan ada yang tersisa dan kembali kepada Tuhan. Iya. Itu konsep no left behind. Iya. Ya, jadi jangan cuma ngomong tapi nggak paham filosofinya. Gitu. Makanya ada undang-undang Omnibus Law. Bus itu pengangkut, alat angkut. Omni itu banyak. No left, no left, Iya. semua atau banyak. Jadi dia mengangkut semua. Iya. Makanya disebut no left behind. Clear? Lihat. Mudah kalau udah paham. Nah Bang, tadi saya ingat lagi tadi Bang Darmo bilang mengenai di penjara tadi ya, dengan makanan gitu. Problem kita sekarang food kan. Tapi siapa? Bisa apa Bang? Masyarakat. Ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin masalah harga segala macam. Saya ingin Bapak transfer pemahaman Bapak supaya saya paham. Oh iya, saya tanya tadi terkait dengan tadi masalah tadi kan Bang Darmo bilang seolah-olah dipenjarakan dengan pemberian tadi ya. Ya sebenarnya dipenjarakan, apalagi dengan sistem digital ini nanti smart city itu adalah penjara digital. Iya, artinya seolah-olah di lock ya, dikunci. Bukan seolah-olah, memang mereka lock. Memang benar. Makanya kenapa selama COVID ada namanya lockdown, Iya, iya. yang sudah direncanakan tahun 2010 dengan dalam artikel lock step ada 8 step. Ya sudah laksanakan 5, tinggal 3. Gitu. Jadi kesulitan pangan, mau dibikin kok. Iya, iya. Ya, kalau dibikin ngapain kita bahas? Orang dibikin kok. Mendingan tanya siapa yang bikinnya. Kenapa dibikin susah kan gitu. Jadi jangan kita masuk dalam masalah mereka. Mereka membuat masalah. Iya. Mereka menciptakan kita ke arah sana. Kita tergiring membahas itu sebagai hilirisasi. Itu hilirnya. Yang harus kita bahas kenapa bisa begitu. Akarnya kita bahas. Ada kaitannya dengan Henry Kissinger dong ya? Ini mereka satu bagian. Ya kan, control oil, you control the nation. Ya. Food, you control the people kan? Kontrol money, kontrol the world. Iya. Ya iyalah. Iya. Ini kan itu sih yang saya mau tanya. secret society. Iya. Rockefeller itu bagian daripada secret society kita. Makanya di Amerika ada namanya secret service. Iya, iya. Dia jagain tuh presiden Amerika, nggak boleh berbuat lain di luar agenda yang sudah dikontrak kontrak politik dengan mereka. Iya. Makanya orang pada benci dengan Amerika. Bedakan ya antara kebijakan pemerintahan Amerika dengan warga negara Amerika. Mereka sendiri nggak ngerti apa-apa. Iya. Mereka juga masuk dalam perangkap sistem itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi Amerika cuma dijadikan proxy, sehingga orang benci sama Di Amerika. Amerika ya. Padahal mereka itu cuma alat yang di endorse oleh United Nations. Yang di belakang United Nations adalah secret society tadi. Nah, secret society ini punya perusahaan sangat besar misalnya, yang kita kenal dengan Vanguard. Di bawahnya Vanguard ada BlackRock. Perhatikan, mereka suka dengan Iya, iya. Jangan-jangan Valentine juga, itu mereka punya. Supaya orang lebih cinta bukan kepada Tuhan, cinta kepada dunia. Iya, iya. Dulu nggak ada Valentine zaman saya kecil.
nggak pernah dengar. Nggak ada. Mulai masuk apa, ih ada Happy Valentine, apaan tuh? Tahun 80-an lah ya. Iya. Iya. Saya nggak ingat karena saya tidak terlalu menikmati gitu. Apaan sih kok jadi ini? Sekarang Bapak lihat ya, begitu banyak hari-hari ya. Betul. Hari ayah, hari ibu, hari ini, hari kasih sayang, hari naon teh, ya kan? Hari korupsi, hari ini, hari ini. Iya. Waduh, saya bilang capek dengan hari. Itu menandakan apa? Mereka mau standar, nggak ada hari itu Tuhan. Disibukkan dengan hari-hari itu semua ya. Makanya busy, being using under Satan job. Iya. Jadi kita berada dalam cengkeraman iblis, kita disibukkan selalu dengan hal-hal yang justru menjauhkan kita tidak memuliakan Tuhan tanpa kita sadari. Iya. Fondasi kita dibangun tidak beradab, maka step selanjutnya kena banjir bandang, bablas, akhirnya ke laut. Nah itu banyak laut, Iya. masuk jurang semua. Tapi menikmati, nanti di ujung baru menyesal. Iya. Pasti menyesal. Mari, kalau tidak mau menyesal di belakang, mumpung masih sadar, mumpung masih ada waktu, Sebenarnya jadikan hidup ini menjadi kesempatan kita untuk mengambil keputusan iman. Iya. Sebenarnya juga sudah disadari juga sih Bang, orang disibukkan sekarang dengan gadget lah. Kan semua ada di Hanya disadari kan? Iya sih. Itu Tapi masalahnya. lepasnya juga susah juga. Bukan susah ya. Artinya sampai sekarang kan semua. Nah, saya tidak bisa menyalahkan juga karena sistem menggiring penggunaan itu semua, dan ini digiring oleh mereka. Iya. Ya, digiring oleh mereka, dan yang mengawasi kontennya itu ya ada salah satu lembaga yang memang membidangi itu. Iya. Ya, dan konten ini tanggung jawab mereka. Ya, jadi apa yang terjadi, hegemoni yang ada di generasi muda dan sebagainya, itu semuanya by design. Iya. Gitu. Ada game apa segala macam. Ya, terus kemudian orang disibukkan. Ya, suruh baca Al-Quran boro-boro mau baca ini 10 jam dia pegang. Ya. Iya. Coba bayangkan, hebat luar biasa. Kenapa? Karena fondasinya mereka bangun dulu. Apa fondasi yang mereka bangun? Kenyamanan. Ya. Kenyamanan, dimanjakan Iya. lewat kemudahan, cepat. Ya. Dulu dibilang ini mewah dan sebagainya. Selesai itu nggak melepas. Udah kena apa? Apanya yang kena? Jiwanya udah kena. Jiwanya udah dikuasai. Ketergantungan. Jiwanya udah dikuasai. Jadi adiktif. Apanya? Jiwanya sudah di dalam genggaman. Bukan kita menggenggam dunia, tapi kita punya jiwa yang digenggam. Sehingga kita merasa selalu rugi, selalu takut, selalu apa, kehilangan itu. Tanpa kita sadari. Begitu sekarang kita mau menyampaikan itu, berlomba-lomba dari tim mereka akan saling menentang, silakan aja. Iya. Ya, hidup ini adalah bagian keputusan. Tapi kenapa bangsa ini menjadi seperti ini? Karena kita sudah meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa yang ada dalam Pancasila, yang sudah disampaikan oleh leluhur kita dulu dalam bentuk kearifan lokal. Ya, telah gandong, ya, gotong royong, Mapalus. dan sebagainya. Laut, timur, Silas, ya, Ya. itu semua. Iya. Ya. Sebenarnya sudah ada semua. Gitu. Dayak juga itu. Iya. Indonesia luar biasa sebenarnya. Apa itu Kalino? Harus. Iya. Dan sebagainya. Jadi kita sendiri yang membiarkan bangsa kita tetap terjajah. Ya dulu fisik kita dijajah, sekarang jiwa. Dia mulai dari mana? Dari manipulasi mindset. Kita punya mindset termanipulasi, dan kita tergiring untuk masuk menjadi objek menderita. Bukan konsumen. Beda konsumen. Kalau konsumen bedanya apa? Dia yang menginginkan. Kalau objek, mau nggak mau lu terima. Iya. Beda. Kalau konsumen, dia adalah raja. Yang terjadi, kita bukan raja, kita budak, kita objek.
dominasi, objek eksploitasi. Kasarnya kita adalah objek penderita, makanya menderita terus. Dan di mindset terus yang dimainin. Ya, dan dia bermain dengan sistem dan masuk dalam sistem ketatanegaraan. Dan konsep mereka sampai sekarang bahkan semakin kuat. Bahkan apa yang diinginkan para capres kemarin itu konsep mereka semua. Tapi Bang, kalau misalnya bicara yang agak keluar sedikit ya mengenai fenomena terjadi mengenai radikalisme, kemudian terorisme, Mereka juga. itu semua juga Mereka juga. di mindset ini ya. Mereka juga yang mainkan. Mereka ada di dana besar itu semua. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai negara. Iya. Kalau nggak mainkan begini, nggak digoncang kan gitu. Iya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi ini adalah konsep intelijen. Iya. Datang dalam konsep cover apa agama, misalnya konsep cover bisnis, cover kesehatan kemarin. Gitu. Jadi perubahan politik dimulai dari konsep intelijen dulu. Ini selesai, makanya kita dikasih. Dan dia punya intel di mana-mana. Tuh, di handphone kita. Makanya bilang artificial intelligence. Karena kita nggak tahu bahwa mereka kasih alat itu. Kita yang disuruh beli karena kita tertarik dengan promosinya. Setelah itu kita yang dibanting-banting sama dia. Iya. Dan kita tetap senyum dan tidak mau melepaskan hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tetap saya berani bertaruh bahwa bangsa ini akan hancur didahului dengan apa? Menghancurkan generasi muda. Jiwanya dihancurkan, sudah tidak punya daya lawan, tidak punya kemampuan melawan. Nah Bang, saya mau konfirmasi satu Orang lagi. bilang pulsa kurang aja nangis kok. Iya. Gimana melawan? Iya. Ya, itu Bang. Iya. Nah itu sebelum dilanjutkan. Iya Bang. Kalau lanjutkan yang itu nggak tuntas. Iya, pulsa aja itu nangis Bang. Iya. Iya. Gimana punya daya lawan? Demi lagi ya. Pulsa. Ya, dan Kehidupan. kalau mereka sako, mereka sampai jadi puas. Iya. Itu karena otaknya menyusut 4%. Otak mana? Free frontal cortex. Nah setelah itu menyusut, akhirnya apa? Sebenarnya apa? Di dalam gadget ini ada spirit yang bagi orang-orang sains itu tidak memahami. Karena sains itu kan harus ada mana datanya, mana buktinya, mana jurnalnya. Ya, yang hal-hal seperti itu mereka, nah itu cara mereka untuk membuat kita tuh tidak pernah bisa nangkep lebih cepat sebelum mereka berbuat kan ya. Betul. Seperti teroris, kita udah tahu dia mau ini ke sana, tapi nggak bisa ditangkap. Tapi undang-undang terorisnya sekarang bisa ditangkap sebelum mereka berbuat, asal ada indikasi. Iya. Tapi undang-undang lain tidak ada. Padahal mereka juga bikin tuh undang-undang supaya jangan nawaitunya, jangan modus operandinya, atau drama. Modus operandi itu drama niat jahatnya, jangan sampai terungkap. Itulah yang menyebabkan di antara kita sering ada pro dan kontra. Orang yang pro atau orang yang kontra terhadap kita adalah orang yang ingin berusaha menutupi drama kejahatannya. Jadi kalau Mas kontra dengan saya menyampaikan apa adanya. Mas sedang menutupi drama kejahatan yang ada di balik layar. Iya. Ya. Kira fitnah lu. Bikin ketahuan, maaf. Seperti yang selama ini kita lihat kan. Iya. Pertama nggak ngaku, begitu ada buktinya baru bilang maaf. Iya. Saya gila atau lupa ngomong. Oke Bang, satu lagi nih, kan tadi kita bicara itu mindset ya, semua dipengaruhi mindset kita. Sejauh ini ada nggak yang pengaruhnya lebih ke fisik? Contoh, saya pernah dengar waktu itu tahun-tahun sekitar 2 tahun yang lalu, dulu pernah ada desas-desus, katanya dulu pernah ada beredar lampu rotator atau apa yang beredar di jalanan, katanya memicu saraf orang yang lihat itu menjadi agresif. Itu benar nggak sih Bang? Sampai segitu? Iya. Itu betul? Betul sekali. Jadi itu kan permainan frekuensi Pak. Itu dia Mas, betul. Iya betul. Karena gini, kalau Bapak bilang itu tadi mindset, mindset kita berpengaruh kepada fisik. Iya. Kalau mindset kita sudah termanipulasi, kita bisa berbuat hal-hal yang tidak beradab.
Karena tujuannya dia ngisi mindset kita supaya pemahaman tentang akhlak itu tidak ada. Sehingga jangan harapkan beradab. Paham ya? Ya, jadi konsep ini harus kita pahami bahwa di dalam kehidupan kita itu antara body, mind, and soul itu harus terintegrasi. Selama ini kita di sekolah hanya diisi mindnya, bodinya nggak dilatih, ya, untuk mengulurkan tangan. Teorinya udah ada nih, prakteknya kagak. Teori, apalagi yang sekarang dari jam 7 sampai jam 4 sore praktek. Tidak ada keseimbangan antara waktu dia duduk di bangku sekolah, duduk dia belajar, duduk dia dicekokin ilmu pengetahuan, dengan praktek kehidupan tidak seimbang. Maka dia akan menjadi manusia monster. Yakin? Ya, cuma pintar, lari jadi sombong. Sombong tapi nggak bisa apa-apa. Jangankan itu, suruh lari aja mungkin dia terseok-seok. Suruh nolong orang nggak bisa. Untung gua apa? Kita tidak akan pernah melihat lagi ada yang menyeberangkan orang tua yang bukan orang tua. Ya, itu hal kecil. Kita akan jarang lagi melihat ada orang anak yang terbiasa melihat kotoran dia mau bersihkan sendiri karena sudah terbiasa makan di restoran. Ya, sudah ada yang ngangkat makan berantakan, bagaimana meletakkan sendok, sudah nggak ada lagi. Itu yang terpenting dari bangsa ini. Kalau fondasinya sudah berada, kita akan jadi bangsa besar. Amin. Bang, sekali lagi ya. Jadi saya melihat begini, ada gejala ya begini. Orang-orang Indonesia banyak yang pintar-pintar, sekolah di luar nggak balik lagi. Nah, contoh di teman kita ini sekolahnya di luar tapi kembali lagi ke sini karena masih mikirin bangsa, gitu. Nah, ini kok banyak saya perhatikan yang nggak mau balik lagi dengan alasan tidak dihargai di bangsanya sendiri dan banyak hal lain gitu. Apakah itu juga dibuat sehingga orang-orang pintar Indonesia diambil untuk di luar? Secara tidak langsung, iya. Itu terjadi karena apa? Karena sistem yang ada di negara kita tidak, kalau dia bilang apa, memanusiakan manusia lain. Sementara mereka sudah ditanamkan level dia ada di sini, level orang itu ada di sini, dan pantasnya dihargai seperti ini. Itu korban juga dari pemahaman Iya. Dari kirim ke sana, akhirnya apa? Dia sudah berhitung panjang. Saya berangkat sini, saya udah begini, sampai ke sana saya begini, ambilnya di sini. Berhitung, berdagang. Jadi bukan itu yang Tuhan mau. Ya, sebutan orang pintar pun itu karena sebutan karena dia dapat strata. Ya. Gitu. Jadi orang yang nggak punya strata tidak akan dibilang orang pintar. Pengakuan sih ya. Supaya mengejar eksistensi. Ya. Akhirnya apa, sombong. Ada apa? Nggak ada. Ya justru. Iya. Jadi ada dulu. Nggak ada gunanya. Karena justru mereka yang jago-jago bagaimana ngulik-ngulik untuk menghasilkan uang. Perilaku di belakang layar tidak berada. Ya mungkin ada yang tidak senang dengan ini, tetapi memang itu yang terjadi. Yang penting konsepnya apa? Pandai menutupi aib dari orang lain, kan gitu. Gitu. Wah, gelar tinggi apa segala macam. Itu yang terjadi kan. Kita belajar memperbaiki diri. Yang penting orang lain yang tahu, kan gitu. Tapi begitu sekali kita mau bunuh diri. Bilang malunya tuh sampai dibawa mati. Harga diri gue. Ya sudah. Padahal dia melakukan hal yang tidak berharga di mata Tuhan. Itu Pak. Jadi dia didik melambung tinggi harga dirinya, tapi diajari juga untuk meraih harga diri itu dengan cara yang pencitraan. Nah, itu yang pencitraan soalnya. Lalu begitu terbongkar, runtuh karena fondasinya nggak kuat. Membangun hidup di atas fondasi yang tidak benar, dengan value yang tidak benar. Karena selama ini dibangun adalah kita berharga,
kalau punya pangkat, jabatan, dan harta. Iya. Sehingga orang banyak ketika itu tidak ada, adatnya hilang. Bahkan itu menggiring menjadi tidak beradab. Semakin banyak, semakin ingin dihormati, dan itu bukanlah juga cara yang benar. Tidak perlu kita mencari penghormatan, biarkanlah penghormatan itu datang ketika kita pantas untuk mendapatkan. Iya. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang, pedulilah dengan apa maunya Tuhan. Luar biasa tuh Bang. Oke, Bang Dharma, sekalian deh untuk closing statementnya. Jadi apa yang Bang Dharma harapkan dari bangsa ini ke depan, dan apa yang diharapkan dari terutama anak-anak muda ya? Karena saya yakin ini sebenarnya anak-anak muda kita ini sangat aware terhadap apa yang selalu Bang Dharma sampaikan gitu. Apa pesan Bang Dharma untuk anak-anak muda kita ke depan? Ya, kembalilah jadi generasi yang tahu kenapa hadir di dunia ini, bukan sekedar mencari hal-hal material, tapi jadilah generasi-generasi yang beradab. Didahului dengan cara berbakti kepada orang tua, berbakti kepada sesama, berbakti kepada semua ciptaannya termasuk alam. Itulah nilai tertinggi di dalam kehidupan manusia. Selamatkan bangsa ini, karena generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan perjalanan bangsa. Kembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, agar kita berdaulat dan tidak menjadi bangsa yang dikendalikan oleh orang asing. Biarlah kita sendiri yang mengatur rumah tangga kita, bukan siapa-siapa. Yakinlah bahwa kita bisa, asal mau. Nah, saya berharap kepada pemimpin bangsa yang nanti akan terpilih, tolong perhatikan keselamatan bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini hancur hanya karena hal-hal yang tidak beradab. Bangunlah generasi muda dengan konsep pendidikan yang beradab. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih juga Bang Dharma, terima kasih. Luar biasa paparannya, sangat menginspirasi. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun sangat luar biasa. Jadi pada dasarnya kita menjadi manusia ini, apalagi menjadi manusia Indonesia, harus memiliki adab. Karena dengan memiliki adab akan menjadi fondasi untuk melakukan langkah kita selanjutnya, dan kita kelak akan menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang bertuhan, dan saling menjaga apa yang diwariskan oleh para leluhur kita, yaitu menjaga toleransi dan tenggang rasa antar sesama anak bangsa, dan menghargai serta menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, fitrah kita sebagai manusia Indonesia, dan manusia yang bersyukur, sehingga kita dapat melanjutkan bangsa ini ke depan dengan baik. Saya Rudi Rahadian, sampai berjumpa di Spill the Beans berikutnya.